Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, bertemu lagi dengan Ustazah pada hari ini pada mata pelajaran tema. Hari ini kita masuk pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Baiklah Ananda, kita lanjutkan ya pelajaran kita pada hari ini. Ananda semua tetap semangat untuk belajar hari ini. Ada beberapa budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan, yaitu berupa budaya rumah betang. Di daerah manakah itu? Untuk melanjutkan pembelajaran, kita akan mencari tahu tentang rumah betang. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Falin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2017, rumah betang Uluk Falin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun, namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamam Balon Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Bagi masyarakat Dayak, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Ulik pernah terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Falin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Oke, selain adat istiadat, masih banyak keragaman lain yang terdapat di Indonesia. Selain yang kita bahas sebelumnya, yaitu rumah betang Falin, ternyata masih banyak keragaman lainnya. Yang pertama itu keragaman budaya daerah, keragaman rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah. Yang pertama, keragaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Contoh, keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah sebagai berikut. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, saya, dalam bahasa Jawa, aku atau kula, kulo. Sedangkan dalam bahasa Sunda, abdi, dalam bahasa Batak, au, sedangkan dalam bahasa Papua, sa. Dan rumah dalam bahasa Indonesia rumah, dalam bahasa Jawa omah,
bahasa Sunda Imah, bahasa Batak Bagas, dan bahasa Papua Ruma. Itu adalah salah satu contoh perbedaan bahasa dari setiap daerah atau dari setiap suku. Selanjutnya, keragaman rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda-beda. Selanjutnya, keragaman pakaian adat. Pakaian adat tradisional merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam menggunakan pakaian adat tersebut. Selanjutnya, keragaman kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas tersendiri atau tari-tarian dan lagu daerah. Ini adalah salah satu kesenian yang terdapat di Jawa Tengah. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Jadi, masyarakat Indonesia memiliki keragaman usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Salah satu usaha masyarakat adalah mengolah sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Jenis usaha produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, yaitu hewan dan tumbuhan, disebut usaha agraris. Yang termasuk dalam usaha agraris adalah persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Berikut ini adalah beberapa contoh usaha agraris, yaitu kebun teh. Kebun teh itu termasuk salah satu usaha agraris. Dan yang kedua, peternakan. Peternakan juga termasuk salah satu contoh usaha agraris. Selanjutnya, jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif, hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan pembangunan hutan. Berikut ini adalah beberapa contoh yang termasuk ke dalam usaha ekstraktif. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada berbagai macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Yang pertama yaitu perindustrian, yang kedua perdagangan, dan yang ketiga jasa. Pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya menggunakan mesin. Industri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, industri mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Yang kedua, industri mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Dan yang ketiga, mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Industri ini bisa juga dibedakan menjadi 2, yaitu industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja
dalam jumlah yang kecil. Contoh industri kecil yaitu pengrajin mebel, pembuat tahu tempe, dan pengrajin keramik. Sedangkan contoh industri yang besar yaitu industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Yang kedua, perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak segala aktivitas pedagang atau membeli barang atau jasa dari orang lain atau konsumen waktu tertentu. Kemudian menjualnya ke tempat lain tidak tujuan memperoleh keuntungan barang, tetapi yang diberikan ini adalah contoh kegiatan pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perdagangan atau jual beli yang terjadi di pasar. Dan yang kedua yaitu pekerjaan jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, dan lain-lain. Dalam bentuk berikut ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang bekerja di bidang jasa, yaitu dokter yang selalu melayani atau yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dan yang kedua guru yaitu yang memberikan pendidikan kepada anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan